Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafadiansa. Saya dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Kali ini saya ingin menceritakan kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam terkenal dengan kisah kapal untuk mengarungi banjir besar. Namun di luar baterainya ada banyak hikmah dan pelajaran dapat dipetik dari kisah Nabi Nuh ini. Nabi Nuh adalah nabi ketiga yang patut diimani setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nama Nuh berasal dari bahasa Syria yang berarti bersyukur. Nabi Nuh juga mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Abdus Syukur. Yaitu gelar itu berarti hamba yang dapat banyak bersyukur. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 3. Nabi Nuh juga termasuk dalam Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul dengan ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Sesuai dengan surat Al-Ankabut ayat 14. Nabi Nuh bahkan berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan ajaran Allah pada umat Bani Rasib yang menyembah berhala berupa patung-patung. Kezaliman di masa itu juga tengah meningkat pesat. Dengan kesabarannya, Nabi Nuh mulai berdakwah kepada umatnya. Dia menyampaikan perintah untuk menyembah Allah, meninggalkan maksiat dan berbuat kebaikan. Namun, bukannya menurut, kaum Nabi Nuh tetap saja tak percaya dengan ajaran dan peringatan yang disampaikan. Kaum Bani Rasib bahkan tak percaya bahwa Nabi Nuh merupakan seorang rasul. Menurut riwayat, jumlah pengikut Nabi Nuh alaihissalam tidak lebih dari 80 orang. Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam tersebut terdiri dari orang-orang miskin dan lemah. Hal itu dikutip dari Nabi Nuh alaihissalam tentang keajaiban bahtera raksasa Karatestiono dan tim di Faro. Tapi Nabi Nuh tak patah arah. Ia tetap melanjutkan dakwah meski menerima banyak celaan. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka justru memasukkan anak jarinya ke telinga, menutup wajahnya dengan pakaian tanda penolakan. Kisah perjuangan Nabi Nuh ini terdapat dalam surat Nuh ayat 1-12. Pengikut Nabi Nuh bahkan sampai diusir oleh para penguasa dan orang-orang kaya di masa itu. Kaum Nabi Nuh juga menentang Nuh untuk mendatangkan azab yang selalu disampaikan olehnya. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Berikut bunyi terjemahan surat Hud ayat 32. Nuh lalu menjawab bahwa azab itu hanya bisa didatangkan oleh Allah. Allah meminta Nabi Nuh untuk tak bersedih dan tetap teguh pada pendiriannya. Nabi Nuh lalu berdoa agar Allah memberikan hukuman pada orang-orang kafir tersebut. Allah lantas memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera berupa kapal besar untuk mengangkut orang yang beriman beserta sepasang hewan. Allah menyebut orang-orang kafir itu akan ditenggelamkan. Atas perintah itu, Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya dan bergotong royong membuat bahtera dari kayu selama siang dan malam dalam beberapa tahun. Kerja keras Nabi Nuh ini juga mendapat cemooh dari orang-orang yang tercela. Setelah bahtera itu dibuat dan tanda banjir besar bakal datang, Nuh memerintahkan pengikutnya untuk naik ke atas kapal. Perlahan, air bah pun mulai menggenang menenggelamkan daratan. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian setelah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Bunyi terjemahan surat Asy-Syu'ara ayat 119 dan 120. Dalam orang-orang yang ditenggelamkan itu termasuk putra sulung Nabi Nuh, Kanan, dan istrinya yang durhaka. Nabi Nuh sempat mengajak Kanan naik ke atas kapal, tapi ia menolak dan yakin dapat menyelamatkan diri dari air besar itu. Nabi Nuh lalu menyadari bahwa cinta pada anaknya membuatnya lupa pada Allah. Nuh lalu memohon ampun kepada Allah dan mengikhlaskan anaknya yang meninggal dan masuk dalam golongan orang kafir. Kapal Nabi Nuh lalu menepi di pegunungan Arafat. Setelah air surut, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk turun dan memulai kehidupan barunya. Dari kisah ini, kiranya kita dapat mengambil keteguhan dan
tawaran Nabi Nuh dalam bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu pelajaran penting. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.